Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami boleh mengalami cinta-Mu yang besar kepada kami dan menjelaskan seluruh perjalanan hidup rohani kami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar yang mengirim kepada kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan mendampingi kami dengan Roh Kudus-Nya. Bantu kami ya Bapa untuk memasuki misteri Tritunggal ini dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari ini satu aspek lain dari Paskah diterangkan kepada kita bahwa apa? Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu ragu-ragu? Akulah ini. Lihatlah tanganku. Aku makan dari makananmu seperti kita makan manusia. Dan aku bukan hantu. Hantu tidak akan makan makanan seperti ini. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita menyadari kehadiran Yesus yang baru. Ya. Kehadiran Yesus yang baru yang mendampingi kita, yang bekerja untuk kita, yang melakukan yang terbaik untuk kita. Meski mungkin kita tidak sadar akan hal tersebut. Ya, maka dikatakan tiba-tiba Yesus datang dan mendampingi mereka. Itulah yang menurut saya yang harus menjadi kesadaran kita bahwa Tuhan bekerja. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Seperti kata Paulus. Ya. Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, dan itu keinginan Tuhan yang besar bagi kita. Meski mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi kita tahu dalam hati dari pengalaman batin kita bahwa Tuhan bekerja untuk kita. Dan itu buah-buah yang kita rasakan dan kita alami. Bisa kita lihat buah-buah apa yang kita alami. Yaitu buah-buah kasih, kita mudah mengampuni, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya. Mengubah, yang penting adalah mengubah mindset kita, mengubah cara pikir kita, mengubah cara pandang kita. Ini yang paling penting menurut saya. Karena dengan mengubah cara pandang kita bahwa Tuhan hadir, Tuhan bekerja, ya, Tuhan membimbing dan menuntun kita, memberi inspirasi kepada kita. Bahkan lebih dalam daripada itu, Tuhan menjanjikan keselamatan, kebangkitan, ya, kemuliaan. Dan Tuhan menyembuhkan juga segala penyakit kita, apapun juga. Meski mungkin dalam tanda petik Tuhan tidak mengabulkan, dalam tanda petik tidak mengabulkan apa yang kelihatan yang kita alami, tapi lebih dalam daripada itu, kehidupan kekal. Ya. Ini yang saudaraku terkasih dalam Kristus yang yang harus menjadi kesadaran kita yang utama. Jadi mindset kita. Ya, seandainya mindset kita ubah dan kita yakini dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semoga mindset ini ya menuntun kita supaya dalam keseharian kita apapun juga, dalam peristiwa yang baik, dalam peristiwa yang tidak baik, dalam situasi yang apapun, Tuhan bekerja untuk kita. Ya. Semoga seperti Petrus, Yohanes yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib karena tangan Tuhan. Ini pun Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam hidup Anda. Coba Anda perhatikan. Apa yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari itu perbuatan Allah yang ajaib. Coba Anda perhatikan dalam hidup Anda masing-masing. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Di tengah segala kesulitan apapun. Ya. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat berkat kepada kita semua. Membuka cara pandang mindset kita. Cara pikir kita. Ya, sekali lagi, dengan cara pandang dan cara pikir kita yang baik dan tulus, penuh
keajaiban, penuh kehadiran. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, sekecil apapun. Dan menjanjikan kita kehidupan kekal, kemuliaan, hidup bersama Tuhan. Dan kita dalam gereja Katolik percayakan kebangkitan badan. Ini satu misteri lagi yang jarang kita renungkan dengan baik. Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bunda Maria diangkat ke surga. Yesus naik ke surga dengan tubuh, jiwa, dan raganya. Dan kita pun yang sama. Jadi Anda percayakan keyakinan gereja ini dan kita semua sama. Dengan tubuh dan raganya. Maka Yesus menampakkan selama 40 hari. Menampakkan diri kepada para rasul. Tapi juga mendidik para rasul. Mengingatkan kita akan apa yang terjadi kemudian. Demikian dengan hidup kita. Pewahyuan-pewahyuan pribadi yang Tuhan berikan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada kita. Semoga di masa Paskah ini kita dilatih, dididik, dibuka, dinyatakan misterinya kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda semua sehingga kita semua merasakan, mengalami, dan seandainya tidak mengalami pun Tuhan tetap bekerja demi kebaikan kita. Percayalah, Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.